wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabi pun. Ya ampun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang mana pada kesempatan kali ini kita kembali lagi dengan program kesayangan kita semua yang sebelumnya kita sudah pernah tayang ya Bu ya, yaitu program Ngaso atau Ngaji Sore Ramadan, dan sekarang kita ada program baru yaitu program Podcast Education. Insya Allah. Alhamdulillah sekarang kita sudah kedatangan tamu istimewa yaitu ibu yang suka dicari-cari sama anak murid kalau lagi sakit ya Bu ya. Betul. Silakan Ibu untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama Ibu Dini Anggraini sebagai petugas UKS SD Al Azhar 2 Bandar Lampung. Ya. Jadi Ibu petugas UKS di Betul. SD Al Azhar 2. Benar. Ya baik ya Bu, kita ini acaranya mau tanya-tanya ya Bu ya, mau ngobrol-ngobrol seputar tentang UKS. Nah insya Allah program kita ini akan tayang ya di setiap minggu pada hari Jumat sore. Jadi kepada seluruh anandaku sekalian, Umi, Abi, Ayah, Bunda, dan seluruh penonton dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk terus nonton program kesayangan kita di SD Al Azhar 2 Bandar Lampung. Ya Bu Dini, Ya, saya mau nanya nih. boleh. Sebelumnya kita tahu dulu ya, UKS itu apa sih Bu? UKS itu adalah usaha kesehatan sekolah. Ya, Usaha biasanya kesehatan sekolah. Biasanya kan anak-anak sakit yang ada di sekolahan, kalau misalnya sakit ke UKS. UKS. Ya. Bukan ke kantin ya Bu ya? Bukan ke kantin dong. Ke UKS ya anak-anak ya? Betul. Kemudian tujuan dari UKS itu sendiri apa tuh Bu? Kalau tujuannya yang pastinya kalau misalkan memberikan pelayanan, memberikan pendidikan, sama memberikan pembinaan UKS. Ya, kemudian selanjutnya saya boleh tahu Bu, program-program dari UKS itu apa aja ya Bu ya? Oke. Sebelum menjelaskan program-programnya apa, mungkin saya mau ngejelasin di UKS itu memang terdapat 3 trias atau komponen ya. Mungkin yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, termasuk dari tujuannya juga. Oh gitu. Kalau misalkan UKS itu ada 3 trias, yang pertama itu ada pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan. Yang kedua ada pelayanan dan juga pembinaan. Dan pembinaan. Ya. Boleh dijelasin Bu Dini? Boleh. Ya, silahkan. Kalau dari pendidikan kesehatan itu kita memberikan edukasi atau pengetahuan. Yang namanya pendidikan kan kita nih misalkan kita tahu penyebab sakit dari misalkan asam lambung atau penyakit pilek itu kan ada penyebabnya. Ya, Karena apa kita kan bisa memberikan edukasi kepada misalkan anak yang datang ke UKS, wah ini seperti ini gitu kan. Ada juga kadang misalkan ibu bapak gurunya nih, misalkan pensi ya, terus tuh ibu saya darahnya tinggi seperti ini, terus mempertanyakan penyebabnya itu apa atau enggak apa sih Bu, kayak misalkan harus dikurangin apa gitu saya kan. harus melakukan apa, Ya, darah betul. saya tinggi Ya, gitu itu sebenarnya sudah termasuk di edukasi. Kita menjelaskan ilmu supaya tidak terjadi misalnya tambah memperburuk kondisi atau keadaan gitu kan. Terus ada juga kalau misalkan edukasi itu tim UKS itu ke kelas. gitu. Menjelaskan ke anak-anak murid misalnya cuci tangan dengan benar itu seperti apa, etika batuk itu seperti apa biar tidak menularkan ke teman-teman yang lain. Perlu ya Bu ya ilmu begitu ya, perlu. sangat perlu sekali. Karena kan yang kita tahu misalkan mencegah penyakit itu kan diri kita sendiri juga. Dan salah satunya seperti itu. Jadi lebih baik kita tahu dulu ilmunya. Iya, gitu benar. ya. Kita tahu ilmunya biar kita bisa menerapkan seperti itu. Itu pendidikan kesehatan. Pendidikan Nah, gitu. Ya. Kemudian yang kedua ada pelayanan. Pelayanan apa itu? Kalau misalkan pelayanan itu namanya kita memberikan pelayanan dari tahap observasi ya, kita lihat sampai ke evaluasi. Kalau misalkan dari tahap yang awal anak kan biasanya datang tuh misalkan ke UKS menanyakan itu apa, kalau Bu saya seperti ini keluhan saya merasakan
demam atau apa, dia merasakan nggak enak badan, kita kan cek dulu. Kalau misalkan yang pertama, ini nggak hanya siswa ya sebenarnya, misalkan guru atau staf dan karyawan semuanya, kalau misalkan datang, itu yang pertama kali kita tanyakan keluhan dan juga kita ukur tanda-tanda vital. Mungkin ada yang tahu tanda-tanda vital? Apa itu, Bu? Tanda-tanda vital tahu? Belum tahu. Kayaknya kita harus banyak belajar dengan Ibu ya. Karena kesehatan itu penting ya kan? Kalau singkatannya itu TTV ya. Oh, TTV. Oke. Tanda-tanda vital itu kita itu ada 4. Itu adalah standar ukur tubuh. Ada yang namanya tensi darah. Tensi darah. Ada tekanan darah ya. Terus tuh ada suhu. Yang keempat ada nadi sama ada pernafasan. Itu Tekanan darah, ya, suhu, ya, kemudian pernafasan dan nadi. Ya, Itu namanya TTV. Jadi Ya. kita harus tahu dulu nih, demam enggak badannya. Terus kalau misalkan ibu bapak gurunya, kita cek nih, dia kenapa, darah rendah, apa darah tinggi, apa normal, seperti itu. iya, Kita iya. harus tahu. Terus tuh pernafasan dan lain sebagainya kita harus tahu. Gitu. Kita harus dari kondisi awal lah. Terus kita memberikan yang namanya penanganan, layanan, ada obat-obatan sederhana yang kita berikan, misalnya obat-obatan di UKS, boleh disebutin ya, ada obat paracetamol. Itu yang dasar-dasar Itu ya, yang Bu, dasar ya? paracetamol. Ada misalnya, Bu, saya Sakit perut. sakit perut, misalnya kenapa, asam lambung, misalnya kamu nggak makan, ada disedia diberikan antacid. Tapi kita berikan edukasi juga, jangan lupa makan gitu. Kita berikan penanganan juga yang pastinya. Itu kalau pelayanan, kita memberikan pelayanan sampai ke tahap evaluasi. Kita sudah memberikan pelayanan dari awal sampai yang akhir. Tadi kita tanyakan lagi gimana sekarang kondisinya, keadaannya gitu. Berarti ada step-stepnya ya, Bu ya? Iya, kondisinya seperti apa setelah diberikan penanganan, misalnya sampai obat dan lain sebagainya, gimana gitu kondisinya. Kalau misalkan memang dia masih merasakan sakit sampai misalkan lemas, Bu, masih dan Nggak ada lain-lain, perubahan itu ya, Bu ya? kita bisa menghubungi orang tua agar nggak apa-apa beristirahat di rumah, seperti itu. Karena sudah atas izin dari tim UKS dan Iya. juga dari wali wali kelas kelas. ya. Ya, betul. Oke. Kemudian yang ketiga ya, Bu ya, ada pembinaan. Ya. Ya, UKS yang ketiga pembinaan. Apa tuh, Bu? Pembinaan kalau itu tuh seputar lingkungan sekolah. Jadi lingkungan sekolah kan ada kantin, ya kan, terus ada kamar mandi, ada selokan ataupun seluruhnya lah ya, lokal-lokal yang ini. Yang namanya pembinaan itu pasti mencakup kebersihannya. Di situ kan untuk menunjang kebersihan kesehatan. Berarti yang dituju bukan cuman siswa doang ya? Berarti seluruh lingkungan masyarakat yang ada di Iya. SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung. Kita cek misalkan kalau pembinaan dari selokan, misalkan daerah depan atau apa, kita lihat ada yang menyumbat atau enggak. Kita juga bekerja sama dengan tim cleaning service gitu. Iya, betul. Sama lah, seperti kayak kita guru-gurunya juga harus jaga kebersihan ya. Bener, Buang sampah di tempatnya Iya. ya, Bu ya. harus itu. Ya, begitulah trias UKS ya. Ya, Selanjutnya program tambahan lain ada, Bu, yang sudah dijalankan Ada. dengan tim program UKS. tambahan tadi mungkin yang tadi ya edukasi selain yang pelayanan tadi. Ya. Terus ada kami setiap Kamis itu ada namanya Kamis Sehat. Kamis Jadi Sehat. ada misalnya pengontrol tekanan darah ibu atau bapak Gurunya. gurunya, seperti itu. Yang tadi kan kita sambil bisa ngasih pendidikan kesehatan biar bagaimana sih agar tidak terjadi peningkatan, misalnya dia sudah hipertensi atau tekanan darah tinggi, bagaimana sih supaya tidak terjadi lebih tinggi lagi. Ya, Itu kan benar. ada ini kan, Sangat ada manfaat sekali. Jadi Ya. kita tahu keadaan diri kita ya. Ya benar. Nggak taunya pusing-pusing kenapa? Pusing-pusing kenapa kan? Darahnya tinggi. Saya tinggi.
makan asinnya kebanyakan, kan harus kita kurangin juga. Berpengaruh ya Bu ya itu? Berpengaruh. Yang namanya hipertensi atau tekanan darah tinggi itu mengurangi konsumsi garam, asin-asin. Terus itu biasanya zaman sekarang ini udah hipertensi ditambah makan asin, terus dia minum kopi dicampur sama duren. Aduh, besoknya jadi pusing. Apa itu? Besoknya pusing. Kenapa? Oh iya, saya darah tinggi, malah tambah makan makanan yang makin jadi ya kan Bu ya. Jadi. Makanya itu pentingnya pendidikan tentang kesehatan tadi ya. Kita harus tahu. Walaupun kita seorang guru, kita juga harus paham dengan kondisi diri kita sendiri, kondisi anak murid, ya kan Bu ya. Ya, kemudian yang terakhir, Bu Dini boleh kasih pesan ataupun harapan untuk kita sebagai lingkungan masyarakat SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung. Apa nih pesan dan harapan ya? Iya. Gimana tuh? Tentang seputar kesehatan mungkin ya. Tentang kesehatan dong. Kalau misalkan pesan untuk anak-anak ibu, jaga kesehatan ya, makan makanan yang teratur, jangan jajan sembarangan ya. Untuk apa? Supaya badan kita tetap sehat gitu kan. Belajar misalkan lebih fokus ya Bu ya. Lebih fokus. Kalau misalkan sakit badannya gimana? Bisa dong. Belajarnya kan pusing, terganggu malah ke UKS, bukan belajar, malah ke UKS. Terus itu jangan begadang kalian ya. Intinya istirahat yang cukup lah. Untuk bapak sama ibu gurunya juga jaga kesehatan. Terus itu yang tadi kita harus tahu yang namanya pendidikan kesehatan itu kan penting, karena kita kan supaya kita tahu gejala atau tampaknya penyebabnya seperti apa biar kita bisa mencegah. Iya benar. Harapannya ya semoga seluruh siswa, siswi maupun guru, bapak ibu guru, staf karyawannya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu yang sakit diberikan kesembuhan. Amin. Ya, amin. Selalu lah ya. Intinya harapan kita semua pasti ya. Iya. Seluruh keluarga besar SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, mungkin cukup sekian Bu Dini. Terima kasih atas waktunya. Ya, lain waktu kita bisa deh berbicara lagi, ngobrol-ngobrol lagi lebih mendalam kesehatan kita ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Dini. Terima kasih Bu Lena. Baiklah, kepada penonton sekalian, demikian podcast kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.